Kemudian yang di sini yang kelima, pilar yang kelima adalah apa? Yaitu wasaumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Ramadan itu dikatakan oleh baginda Nabi, idza ja'akum Ramadan syahrul mubarak, bahwasanya apabila datang kepada kalian bahwasanya bulan Ramadan itu bulan mubarak. Apa sih mubarak itu? Mubarak itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berkah itu apa? Ziyadatul khair. Bahkan ulama mengatakan seandainya kita melakukan pahala amalan ibadah sunnah, koyok-koyok mendapatkan pahala wajib. Kalau kita melakukan pahala wajib, kayak mendapatkan pahala sunnah, itu pahala double-double begitu, wajib yang berdouble-double. Kemudian apa? Fardhu alaihi siyam. Kemudian apa? Difardukan kepada kita berpuasa. Pada dasarnya kita itu ada 12 bulan. 11 bulannya itu nggak ada yang difardukan kita untuk berpuasa. Tetapi ada satu bulan, namanya bulan Ramadan, itu difardukan puasa. Nah, bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau ibadah yang lain itu aturannya sudah baku. Tapi kalau masalah bulan Ramadan, fa ana ajzibi. Orang yang puasa itu aku langsung yang ngasih reward. Urusannya ribet, gede kecil urusan saya. Maka ini rewardnya jelas gede ini karena langsung Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Bahkan ada sebuah cerita nanti di padang mahsyar kita dikumpulkan. Semua orang itu sibuk mencari siapa? Sosok satu, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan nabi-nabi terdahulu itu ingin menghampiri Nabi Muhammad, ingin diakui menjadi umatnya. Semua orang ingin diakui menjadi umatnya. Ada salah satu orang yang narik jubahnya Rasulullah. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, anak ummatika. Ya Rasulullah, aku ini umatmu. Ishfi ini, berilah kami syafaat. Sebab kalau syafaat itu enak, kayak golden ticket begitu ya. Kita langsung masuk surga begitu. Enak begitu. Nah, di sini Rasulullah ditarik jubahnya. Diminta ngaku beliau ini umatnya dan minta syafaat. Dilihat, iya ya, masa ini umatku? Dilihat modelnya, ya nggak ada indikasi umatnya. Kalau umatnya Nabi Muhammad jelas suka bersolawat begitu. Ada orang itu diajak ke majelis solawat, alasannya ndak karu-karuan, entah tidur, entah apa, diajak ke majelis solawat itu ada aja. Seharusnya apa? Ya suka, uang di situ memuji Rasulullah kok. Bukti aplikasi cinta kita kepada Rasulullah, salah satu bukti kita aplikasi bentuk cinta kita kepada Rasulullah itu apa? Ya bersolawat. Maka solawat dong, solawat. Maka ini orang nggak ada indikasinya. Kemudian ciri-ciri umat Rasulullah itu apa? Ya Ya sholat. Kemudian apa? Dilihat ciri-cirinya ada walaupun redup sedikit sekali. Kemudian apa? Kemudian beliau mengangkat tangan. Kemudian beliau memohon kepada Allah hendak beri syafaat. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang. Kemudian tangannya Nabi Muhammad, jangan ya Rasulullah. Kenapa? Innahu aduwwu Ramadan. Sungguhnya dia itu musuh Ramadan. Lah maksudnya musuh Ramadan apa? Iya, kalau pas Ramadan enggak puasa. Kalau pas Ramadan dia nggak sahur aja nggak mau puasa. Dia itu keluar sedikit mokel. Ini musuhnya bulan Ramadan. Iya, dia puasa tapi dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini aduwwu Ramadan. Oleh karena itu kalau kita sudah menjadi musuhnya Ramadan, di sini kita siap-siap tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu ayo di bulan Ramadan ini pastikan yang mana rahmatnya Allah itu diturunkan itu kapan sih rahmatnya Allah itu di dalam bulan Ramadan full 30 hari selama 24 jam. Oleh karena itu jangan sampai ada waktu yang sedikit pun kita nganggur tanpa beristighfar kita kepada Allah. Sebab rahmatnya Allah itu yang terbesar adalah maghfirah, kemudian ridho Allah. Ini kesempatan, ini analoginya sederhana. Ini seandainya admin saya ini seandainya kerja dengan di kita itu gajinya 1 bulan itu taruhlah 1 juta atau 2 juta begitu seandainya. Ini di bulan Ramadan digaji 200 miliar. Dia kira-kira mau nggak? Ya jelas mau. Lah ini orang pada bulan Ramadan kalau amal di luar Ramadan gajinya 1 juta 2 juta, di dalam Ramadan mau dikasih 2 miliar, ibadahnya ngot-ngotan. Keliru nggak kita? Di bulan biasa kita sholat, iya pahalanya biasa. Di dalam Ramadan yang ributnya begitu luar biasa, kita sia-siakan. Masya Allah, eman sekali. Oleh karena itu kalau di bulan Ramadan itu, ayo kita geber ibadah kita. Ayo tilawah. Bahkan tilawatul Quran itu sering kita diskusikan. Pahalanya 1 huruf itu sama dengan 10 kali lipat.
Bahkan alif lam mim itu bukan satu huruf, alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Bahkan alif lam mim itu 30 kebaikan. Ini di bulan Ramadan berkali-kali lipat, jutaan kali lipat. Oleh karena itu ayo jangan sia-siakan pada bulan Ramadan. Sekilas saja bulan Ramadan ini difardukan puasa setelah apa? Yaitu tahun 2 Hijrah. Yaitu pada bulan Sya'ban difardukan puasa, maka pada bulan Ramadan itu sudah kita wajib untuk berpuasa pada saat itu. Oleh karena itu bulan Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Fadilahnya di video-video sebelumnya sudah kita bahas. Di antaranya ada nuzulul Quran, di antaranya ada namanya Lailatul Qadar. Di antaranya barang siapa yang berpuasa imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan secara imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban itu apa? Dalam arti bahasa gamblangnya, yang gampangnya apa? Dia berpuasa tapi bukan hanya lapar dan dahaga, tapi dia mendapatkan apa? Mendapatkan menjalankan amal ibadah wajib yang lainnya. Ada loh di antara kita, dia puasa, dia bangunin orang sahur, dia sahur tiba-tiba dia ngantuk, kemudian dia bangun-bangun habis asar. Dia nggak sholat subuh, dia nggak sholat duhur, sholat asar, sholat kali ya. Maka orang semacam ini ilal ju'al atos, dia mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu puasa, ayo kita jalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dikategorikan puasa imanan wahtisaban. Apa rewardnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa secara imanan wahtisaban akan diampuni dosa yang sudah lampau. Ini yang sudah kita lakukan, ini sudah kita diampuni total. Wa ma taqaddama. Kemudian apa? Yang belum kita lakukan. Nah, ini kan aneh ya. Belum kita lakukan itu loh, kita sudah mendapatkan apa? Maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus apa? Menggebu-gebu ini. Karena apa? Setahun ke depan kita free, enak ini. Oleh karena itu, ayo kita puasa serius. Kemudian ada fadilah yang diberikan oleh Allah. Apa? Setiap malam, hanya terjadi pada bulan Ramadan. Allah memberikan 3 hal kepada umatnya Nabi Muhammad, yaitu kita semua. Apa? Yang pertama, apabila dia meminta sesuatu, pasti akan kuberi. Makanya kalau ada hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad, kita orang ini sungguh merugi melewatkan 1 malam nggak menadahkan tangan kita kepada Allah. Sehingga kalau kita ada budaya di sini habis taraweh kita doa niat puasa, pastikan setelah niat itu habis kita membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana di sanati fardhalillahi taala, kita doa yang jomblo agar supaya diberi jodoh, yang belum punya rumah dikasih rumah, minta aja setiap hari. Karena saya itu minta mobil dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minta saja. Minta saja. Ayo yang belum haji minta haji, yang umroh semua akan dikasih. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti taubatnya akan diterima. Di luar Ramadan, taubat itu ada syarat dan ketentuan. Kalau kita tidak memenuhi syarat, taubat kita nggak diterima nih. Tapi di bulan Ramadan tidak ada syarat dan ketentuan. Semua hanya kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, Allahumma inni atubu ilaika, ya Allah aku mohon ampun, aku bertobat kepadamu, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita langsung diterima taubat kita. Itu yang kedua. Apa riwayat yang ketiga? Hanya di malam hari. Apa? Apabila kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan diampuni dosa kita. Tidak peduli dosa kita sebanyak buih di lautan. Tidak peduli dosa kita itu sebanyak dedaunan yang ada di dunia ini. Tidak peduli dosa kita itu sebanyak apa? Amtor, yaitu tetesan hujan. Sebanyak itu dosa kita tetap diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan. Sebab kita itu al-insanu mahallul khata' wal nisyan. Kita itu tempat salah, tempat memproduksi salah, pelupa lagi.